Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Alifia Uzlifatillah dengan NIM 2403011100059. Di sini saya akan membicarakan mengenai reaksi saya terhadap adat pernikahan di Jawa. Reaksi saya mengenai terhadap acara pernikahan adat Jawa. Di antaranya, tradisi dianggap rumit. Banyak orang menganggap tradisi pernikahan adat Jawa rumit karena adanya berbagai prosesi adat yang harus dilakukan. Namun, beberapa orang juga beranggapan bahwa pernikahan adat Jawa adalah budaya yang baik. Sebagian orang menganggap budaya pernikahan adat Jawa sebagai budaya yang baik untuk dilakukan dan diimplementasikan dalam rumah tangga. Lalu, perlu pemahaman yang benar. Orang tua yang akan melaksanakan pernikahan untuk anaknya diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait nilai-nilai tradisi pernikahan. Tokoh agama perlu memberikan arahan. Tokoh agama diharapkan memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat yang akan menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa. Beberapa prosesi dalam pernikahan adat Jawa diantaranya siraman yang melambangkan pembersihan diri calon pengantin menjelang acara besar. Lalu yang kedua, midodareni yang melambangkan malam yang baik untuk bersilaturahmi. Yang ketiga, injak telur yang melambangkan harapan dan kesetiaan. Lalu yang keempat, sikepan sindur yang melambangkan tali kasih yang erat dan tak terpisahkan. Lalu yang pertama, pemasangan teratak dan tarup. Prosesi pernikahan adat Jawa dimulai setidaknya sehari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan. Prosesi pertama adalah pemasangan teratak dan tarup oleh ayah mempelai perempuan. Teratak dan tarup menjadi penanda bahwa keluarga yang bersangkutan akan mengadakan hajat. Teratak adalah dekorasi tenda yang digunakan untuk berteduh tamu undangan yang akan hadir pada upacara pernikahan. Sedangkan tarup adalah hiasan anyaman janur yang dipasang di depan rumah mempelai perempuan. Pemasangan tarup yang terbuat dari janur kuning memiliki makna meminta cahaya gemilang kepada Sang Pencipta agar kedua mempelai diberikan kemudahan serta rezekinya yang selalu mengalir dan dilimpahi kemakmuran. Yang kedua, pemasangan tubuhan. Prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan peletakan tubuhan. Tubuhan memiliki makna supaya pasangan yang akan menikah segera dikaruniai anak atau momongan, serta mampu melewati jalan terjal dan rintangan dengan hidup bersama-sama. Tubuhan yang berarti tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di tempat prosesi siraman yang akan dilangsungkan. Tubuhan biasanya juga ditambahkan buah-buahan seperti setandan, pisang, dan pada masing-masing sisi sebagai harapan agar sang pengantin kelak cepat memperoleh buah hati. Nah, ini mungkin agak sulit. Yang ketiga, sungkeman. Ritual sungkeman sebenarnya tidak hanya dilakukan saat prosesi pernikahan adat Jawa saja. Pada pernikahan adat lain juga terdapat prosesi sungkeman. Bahkan, prosesi ini tidak hanya dilakukan saat akan menikah saja. Sungkeman menjadi bentuk penghormatan anak kepada orang tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pernikahan adat Jawa, sungkeman juga menjadi bentuk permintaan maaf atas Sungkeman menjadi bentuk penghormatan anak kepada orang tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pernikahan adat Jawa, sungkeman dilakukan untuk menghapus segala kesalahan yang telah diperbuat dari lahir hingga akan menikah. Sungkeman juga merupakan ritual meminta izin untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan. Pada pernikahan modern seperti sekarang, prosesi sungkeman biasanya dilakukan saat acara pengajian yang biasanya dilakukan sehari sebelum upacara pernikahan. Yang keempat, siraman. Setelah siraman, prosesi pernikahan adat Jawa selanjutnya adalah
Setelah sungkeman, prosesi nikahan adat Jawa selanjutnya adalah siraman. Siraman menjadi simbol adalah penyucian diri calon pengantin. Kata siraman dalam bahasa Jawa memiliki arti menyiram dengan air. Air yang digunakan pada prosesi ini secara tradisional harus berasal dari 7 mata air yang berbeda. Pada ritual ini akan ada 7 orang yang akan menyiramkan air ke sang pengantin, yang terdiri dari orang tua dan kerabat yang lebih tua, terutama yang sudah menikah. Penyiraman air ini menjadi bentuk pemberian doa dari para kerabat agar pernikahan yang dijalani langgeng. Yang kelima, ngeri. Tidak hanya anggota keluarga yang melakukan ritual sebelum upacara pernikahan, perias juga ikut terlibat. Keterlibatan perias pengantin ini pada prosesi ngeri. Prosesi yang dilakukan pada malam hari ini adalah mengerik rambut halus yang ada pada dahi mempelai perempuan. Makna dari prosesi ini adalah untuk membuang segala keburukan, kesialan, atau hal-hal yang dirasa tidak baik. Prosesi ini juga berguna untuk membentuk rambut pengantin perempuan agar mudah dipasangi paes saat upacara pernikahan nanti. Ibu dari mempelai perempuan juga akan mengikuti prosesi ngeri. Biasanya perias yang akan membantu proses ngeri diwajibkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Lalu yang keenam adalah ritual dodol dawet. Yang ketujuh, midodareni. Midodareni yaitu setelah proses ngeri dan dodol dawet selesai, prosesi pernikahan adat Jawa dilakukan dengan prosesi malam midodareni. Midodareni berasal dari kata widodari yang artinya bidadari. Prosesi midodareni bertujuan untuk mempercantik mempelai perempuan agar tampak seperti bidadari saat hari pernikahannya nanti. Dalam prosesi ini, mempelai perempuan akan berdiam diri di kamar bersama kerabat perempuan lainnya. Prosesi ini biasanya dimulai dari pukul 6 hingga 1. Selama prosesi calon pengantin perempuan akan melakukan perawatan diri seperti luluran, memakai masker, dan lain sebagainya. Setelah prosesi midodareni selesai, pengantin perempuan keluar dengan riasan mempelai perempuan akan mengadakan tantingan. Sang ayah akan bertanya apakah mempelai perempuan sudah siap menikah dengan pujaan hati, apakah sudah mantap. Dalam prosesi midodareni, calon pengantin laki-laki juga datang ke rumah calon pengantin perempuan. Namun, keduanya tidak diizinkan bertemu. Biasanya juga akan diadakan serah-serahan midodareni dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Seserahan yang diberikan bisa berupa alat sholat, make up, alas kaki, pakaian, perhiasan, dan berbagai kue atau makanan tradisional. Masing-masing dari seserahan tersebut mempunyai maknanya sendiri untuk pernikahan yang baik. Lalu yang ke-8 ada penyerahan sanggahan. Yang ke-9 prosesi nikah. Yang ke-10 upacara panggih. Yang ke-11 minum rujak degan. Yang ke-12 dulangan. Dan yang terakhir bubak kawah. Yang ke-14 bubak kawah. Dan yang terakhir prosesi sungkeman. Lalu menurut saya, apapun prosesi dan tradisi yang dilangsungkan, pernikahan yang baik harus disertai dengan restu dari orang tua. Bahagia ala orang Jawa dari pernikahan yang baik adalah harusnya mendapat restu dari orang tua dan keluarga kita. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.